Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada materi ketiga ini tentang pembentukan perilaku dan sikap. Kita lihat dulu apa itu perilaku. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak hanya mencakup kegiatan motoris, berbicara, berjalan, berolahraga dan lain-lain, namun juga membahas macam proses kognitif dan dampaknya. Menurut Skinner, perilaku adalah respon dari rangsangan dari luar. Kemudian perilaku dipengaruhi beberapa faktor. Persepsi adalah pengalaman dan sikap dari indera, ya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa kita rasa, dan apa yang kita baca itu akan mempengaruhi perilaku sehingga menimbulkan sebuah persepsi di dalam otak kita. Motivasi adalah dorongan baik intrinsik maupun ekstrinsik untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian emosi adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental, fisik, berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Jadi emosi itu biasanya dipengaruhi oleh dua faktor yang di atas sehingga akan terbentuk emosi kita. Misalkan kalau Anda sering melihat games yang bersifat keras atau melihat sering melihat film yang keras, maka emosi Anda juga akan kurang stabil karena Anda menganggap itu sesuatu yang biasa sehingga menjadikan emosi itu jauh kurang stabil dari seharusnya. Maka diperlukan belajar dalam upaya merubah dan membentuk suatu perilaku yang baru yang baik. Nah, dalam ini belajar etika baik di perkuliahan dan lain-lain. Tapi dalam belajar ini yang banyak merubah atau membentuk perilaku adalah agama, karena di situ ada aturan, larangan, dan halal haram yang bisa membuat orang untuk membatasi menjadi orang lebih berperilaku yang baik. Nah, model proses pembentukan perilaku karena persepsi biasanya ada saraf sensorik kita, kemudian dilihat oleh panca indera kita, kemudian akan dioleh oleh otak dan diterjemahkan menjadi sebuah persepsi di otak kita. Nah, dalam persepsi ini kan bisa persepsinya bisa benar, bisa salah, bisa baik, dan bisa buruk. Makanya yang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa kita rasa itu inputnya harus banyak yang baik, atau kita bisa membandingkan atau membedakan mana yang baik atau yang mana yang tidak baik. Tingkah laku manusia dibedakan menjadi 4 tingkatan. Pertama itu nifio anorganis adalah sesuatu yang dikarenakan hukum alam, dikarenakan kekuatan dari luar. Kemudian nifio vegetatif adalah proses organis di dalam tubuh manusia yang tidak bisa diperhitungkan, terjadi juga dalam tumbuhan, misalnya fungsi pernapasan, fungsi peredaran darah. Kemudian nifio animal, proses yang didorong oleh insting, terjadi juga pada hewan. Kemudian nifio human adalah kemampuan akal, budi, wawasan, pikiran, dan kesadaran tinggi. Hal ini yang membedakan manusia sebagai makhluk dengan kemampuan tertinggi, berbeda dengan hewan. Jadi karena akal yang menjadi pembeda kita dengan makhluk yang lainnya, maka kita harus menggunakan akal semaksimal mungkin. Karena orang paling jenius sekalipun seperti Einstein yang selalu teliti bahwa otak dia itu baru digunakan tidak lebih dari 20%. Maka harus selalu digunakan. Itu juga akan menghindari Anda nanti kalau suatu seperti orang pikun dan lain-lain. Kita lihat sikap. Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dalam perilaku dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Pembentukan sikap ini pengalaman pribadi, kebudayaan. Pengalaman pribadi itu misalkan Anda pernah kecelakaan, maka sikap Anda naik motor atau mobil akan jauh lebih hati-hati, ya, karena ada pengalaman pribadi. Kemudian kebudayaan,
Kalau kebudayaan biasanya dipengaruhi oleh adat istiadat di lingkungan Anda masing-masing. Kemudian orang lain yang dianggap penting, ya, contohnya orang tua, ya, atau saudara, paman dan lain-lain. Kemudian media massa. Nah, kalau Anda sering melihat media massa tentang berita sesuatu, ya, contohnya Anda sering melihat berita yang tidak benar atau hoax, maka persepsi di otak Anda juga akan menjadi mempengaruhi sikap Anda. Kemudian institusi lembaga pendidikan dan agama juga. Yang terakhir pasti emosi, tadi kita sudah bahas. Sikap, ya, objek sikap adalah cenderungan yang pelajari, sikap mempunyai konsistensi dan sikap jadi dalam situasi tertentu. Oleh suatu sikap tiga komponen, model sikap multisifat, teori usaha berkonsumsi, model sikap terhadap iklan. Nah, ini kita akan membahas kembali sikap terhadap lebih menjurus ke usaha atau perusahaan. Kita lihat karakteristik sikap. Sikap disimpulkan secara individu bertingkah laku. Sikap mengarah pada objek psikologis atau kategori dalam ini skema dimiliki orang menentukan bagaimana mereka mengkategorikan target objek di mana sikap diarahkan. Sikap dipelajari, sikap mempengaruhi perilaku. Pengukuran sikap yang mengarah pada suatu objek memberikan alasan berperilaku mengarah pada objek itu dengan cara tertentu. Variabel yang mempengaruhi pertama itu faktor sumber, keahlian, dapat dipercaya, disukai, status, ras, agama. Itu variabel sumber perubahan sikap, perubahan pendapat. Kemudian variabel mempengaruhi kedua adalah pesan, meliputi urutan argumentasi satu sisi, tipe daya tarik, kesimpulan implisit. Kemudian faktor subjek penerima, meliputi kemudahan dibujuk, sikap simpulan, intelijensi, harga diri, dan kepribadian. Kita perlu memiliki sikap karena sikap akan mempengaruhi cara kita berpikir. Misalkan Ibu Ani setuju jika anaknya menikah pada usia muda 17 sampai 20 tahun, sedangkan Ibu Ina berpendapat usia baik untuk menikah adalah di atas 25 tahun. Berarti sikap mereka itu berbeda karena apa yang mereka pengetahuan dan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton atau apa yang mereka baca itu berbeda. Makanya biasanya harus perlu pembelajaran sehingga memudahkan sama persepsi. Bagaimana mereka menginterpretasikan informasi ini makin banyak remaja melakukan hubungan seksual di pranikah. Makanya pernikahan ini lebih baik kan karena memang tidak dapat mengontrol emosi. Kemudian dampak sikap terhadap tingkah laku tergantung pada aspek situasi sikap individunya. Jika situasi memungkinkan tidak ada hambatan norma, maka individu bebas menentukan tingkah lakunya. Jika ada tekanan, keterbatasan waktu individu tidak lama berpikir sama dengan tingkah laku. Jika situasinya sesuai dengan sikap, kita memiliki individu cenderung menampilkan tingkah lakunya. Perubahan sikap, compliance, yaitu proses terjadi ketika orang menerima pengaruh dari orang lain atau satu kelompok. Ya, misalkan Anda ingin mengadakan satu acara, setelah Anda membentuk panitia, kemudian Anda mengumumkan ke beberapa kelas bagaimana supaya orang bisa mengikuti acara tersebut, maka Anda harus bisa mempengaruhi orang lain tersebut dengan beberapa metode yang ada. Kemudian identifikasi yang terjadi ketika seorang menerima pengaruh untuk mempertahankan suatu hubungan yang memuaskan. Internalisasi terjadi ketika seorang menerima pengaruh karena perilaku yang dibujuk secara intrinsik dan mendapat pelajaran. Beberapa catatan tentang sikap. Sikap terbentuk melalui pengalaman langsung, umumnya lebih kuat. Makin kuat sikap, makin besar dampaknya terhadap tingkah laku. Makin sulit diubah. Penting atau tidaknya sebuah sikap tergantung dari kepentingan pribadi individu. Identifikasi sesuai relokasi, makin kuat sikap, makin kuat yang dunia. Model sikap, ya, ini berhubungan dengan bisnis. Pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan sikap masing-masing yang berkaitan dengan berbagai sumber. Afektif, emosi, perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Kemudian konatif, kemungkinan bahwa cenderung bahwa individu akan melakukan tindakan khusus
berlaku dengan cara tertentu berlaku. Mungkin itu dulu, dan jangan lupa mengerjakan tugas dan tulislah. Assalamualaikum